Fakta menarik seputar kanonisasi hari Minggu 7 September tahun 2025. Paus Leo XIV akan mengkanonisasi Beato Carlo Acutis dan Beato Pier Giorgio Frassati sebagai para santo terbaru dalam Gereja Katolik. Tahukah Anda bahwa upacara kanonisasi resmi dalam gereja baru dimulai pada abad pertengahan? Semua rasul dan banyak orang kudus Kristen perdana tidak pernah dikanonisasi oleh paus. Mereka dihormati secara universal sebagai orang kudus, dan demikianlah adanya misalnya Santo Agustinus, Santa Agnes, Santo Hieronymus, dan lain-lain. Pada awalnya, mukjizat bukanlah syarat wajib untuk menjadi orang kudus. Persyaratan pertama yang ditetapkan adalah vita, riwayat hidup, atau yang kita sebut sekarang biografi. Mukjizat ditambahkan kemudian, dan seiring waktu, menjadi syarat utama yang wajib. Kanonisasi pertama kali dilakukan oleh uskup diosesan. Uskup akan memanggil rapat dewan imam dan para pemimpin awam keuskupan, dan setelah mendapat tanggapan positif dari mereka, ia menyatakan seseorang sebagai santo bagi keuskupannya. Setiap keuskupan mengkanonisasi orang kudusnya sendiri. Para kudus ini dihormati khusus untuk keuskupan atau wilayah mereka masing-masing. Ketika beberapa orang kudus menjadi populer dan devosinya menyebar ke keuskupan lain, disitulah peran paus mulai masuk. Para uskup ingin memastikan apakah seorang kudus dari wilayah lain sungguh autentik. Maka, mereka mulai mengajukan permohonan kepada paus untuk verifikasi. Secara bertahap, seiring waktu, deklarasi orang kudus baru dipusatkan hanya pada paus. Itulah sebabnya, kini hanya paus yang dapat secara resmi menyatakan seseorang sebagai santo dalam gereja. Hal ini juga menjelaskan mengapa proses pengudusan seseorang, bahkan sampai hari ini, harus dimulai oleh sebuah keuskupan. Tarekat religius atau kelompok tidak bisa langsung memulai proses kanonisasi. Meskipun orang tersebut berasal dari komunitas mereka, mereka harus mengajukan permohonan melalui sebuah keuskupan, yang kemudian membawanya ke Vatikan. Seorang kudus harus memiliki lokasi sejarah yang jelas agar dapat dipastikan sebagai pribadi nyata. Ia hidup di suatu tempat dan waktu tertentu, sehingga selalu terkait dengan keuskupan tertentu. Jadi, meskipun sekarang paus yang membuat deklarasi final, peran dan kedudukan keuskupan, sebagaimana pada masa lampau, tetap dipertahankan dengan cara tertentu. Tuhan memberkati.